Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia Bapak Dr. Andes Teguh Trianton MPD. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Bahasa Indonesia. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Cynthia Mulyanti dari kelas 1 MPIP. Akan mempresentasikan bahan presentasi yang diambil dari tugas makalah ilmiah tentang kajian dalam 3 sajak dari buku Puisi Biang Lala karya Abdul Wahid PS secara struktural semiotika. Analisis struktural semiotika pada makna puisi karya Abdul Wahid PS. Secara etimologis, istilah semiotika berasal dari Yunani, yaitu semeion, yang berarti tanda atau sig dalam bahasa Inggris. Menurut Suwardi Endaswara, semiotik adalah studi tentang tanda dan arah tanda-tanda itu bekerja. Sedangkan menurut Kinayati di Jojo Suroto, semiotik merupakan ilmu yang mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan komunikasi dan ekspresi secara lebih luas. Eakleton dalam Kinayati di Jojo Suroto mengemukakan bahwa semiotik berarti ilmu tanda-tanda sig secara sistematik. Semiotik menunjukkan bidang kajian khusus, yaitu sistem secara umum dipandang sebagai tanda seperti puisi, rambu-rambu lalu lintas, dan nyanyian burung. Dalam implementasinya, semiotik biasanya juga menggunakan metode struktural. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa semiotik adalah ilmu yang mempelajari tentang tanda dalam suatu bidang kajian atau sistem yang dianggap sebagai sesuatu yang memiliki tanda. Untuk menjelaskan analisis puisi dengan menggunakan pendekatan struktural semiotik, di bawah ini merupakan beberapa contoh analisis puisi yang dikutip dari buku Biang Lala karya Abdul Wahid PS sebagai berikut. Puisi pertama yaitu puisi cinta. Seorang anak bertanya, mengapa sudah lama ayah tak menulis saja puisi-puisi cinta? Karena auranya siapa yang membacanya bisa bahagia. Mamanya bertanya, mengapa begitu lama ayah tak mengakhiri saja puisi-puisi cinta? Karena aromanya siapa yang menghirupnya bisa gila. Puisi cinta bertanya, mengapa terlalu lama aku cuma ditulis saja di antara prasangka huruf-huruf, padahal siapa apa yang ditulis terbaca jiwa pencinta. Aduhai, betapa bahagia menjelma menjadi mama oh lala. Semua dan segala kata manusia di bawah tahta indah kakinya. Corona, Yogyakarta, 21 Mei 2020. Dalam sajak berjudul Puisi Cinta karya Abdul Wahid PS, dalam puisi tersebut mengandung sebuah makna, salah satunya adalah di mana ada argumen yang membahas mengenai kelanjutan atau berakhirnya seseorang dalam menuliskan sebuah karya sastranya atau puisi, karena setiap keputusan yang akan diambil oleh seorang penyair pada sebuah karya sastranya atau puisi ada efek yang akan dirasakan bagi para penikmat sajak atau puisi. Bila dianalisis lebih lanjut lagi, ada pengulangan kata di setiap awal kalimat, sehingga pilihan kata yang digunakan dalam kutipan puisi tersebut cenderung bersifat sederhana, namun tidak membuat puisi itu tidak indah. Hanya saja pemilihan kata yang digunakan seharusnya lebih beraneka ragam. Bait pertama menggambarkan ada seorang anak bertanya pada ayahnya mengenai puisi-puisi cinta yang sudah lama tidak ditulis oleh ayahnya. Karena menurut anak tersebut, jika ayahnya kembali menulis puisi-puisi cinta, maka akan membuat para pembacanya bisa merasa bahagia. Bait kedua menggambarkan ada seorang ibu yang bertanya juga perihal soal puisi-puisi cinta kepada ayahnya. Sang ibu menanyakan mengenai si ayah yang tidak mengakhiri saja puisi-puisi cintanya. Karena menurut ibu, siapa saja yang menikmati puisi-puisi cinta diibaratkan bisa gila. Makna konotasi. Puisi kedua yaitu berjudul Setelah. Setelah menutup pintu, engkau kemana, aku kemana. Arah dan tujuan tak ada beda. Jangan katakan, ku tagih rumah hati di pintu akhirati, kau atau aku, pergi ataukah pulang.
Tersebab engkaulah aku pergi, aku selalu pulang kepadamu setelah menutup pintu. Engkau mengaku, aku di dalammu. Corona, Yogyakarta, 18 Mei 2020. Dalam sajak berjudul Setelah karya Abdul Wahid PS, dalam puisi tersebut terdiri dari 15 baris yang terbagi dalam 5 bait. Ditinjau dari judulnya, menggambarkan tentang sesuatu hal yang sudah terlewati dan tidak bisa diulang. Karena mengandung makna ketika kematian datang, maka setelahnya tidak bisa kita mengulang kehidupan sebelumnya untuk memperbaiki amal sewaktu masih hidup, karena akhirat sudah menanti untuk mempertanggungjawabkan segala apa yang dilakukan selama hidup di dunia. Pemilihan kata sudah sangat bagus dan berbeda antara satu kata dengan kata yang lain. Amanat atau pesan yang terkandung dalam kutipan puisi tersebut adalah untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin, karena waktu terus berjalan dan sesuatu yang sudah terlewati tidak bisa diulang. Maka dari itu sudah menjadi kewajiban agar senantiasa berbuat baik terhadap sesama, agar ketika kematian datang menjemput sudah mempunyai amal soleh dan tidak termasuk orang yang merugi. Puisi ketiga yaitu Setiap Cinta. Setiap cinta ada ujiannya, aku masalahnya, engkau jawabannya. Tersebab aku ada di dalam dirimu, bagaimana mungkin setiap masalah keluar dari jawabanmu. Meninggi atau kamar rendah, namaku tidak akan bisa luput dari sebutanmu. Tetapi aku tidak menggumamkan namamu, janganlah hentikan aku untuk mewakili hati nuraniku. Yogyakarta, 21 April 2019. Dalam sajak berjudul Setiap Cinta karya Abdul Wahid PS, dalam puisi tersebut pemilihan kata sudah sangat bagus karena bunyi katanya saling memperkuat makna aliterasi yang berturut-turut, jawabanmu, sebutanmu, namamu, sehingga bila saat dibacakan puisi tersebut terdengar indah karena bunyinya berirama. Makna yang terkandung dalam kutipan puisi tersebut adalah dua orang kekasih yang sedang merasakan cinta di setiap waktu, dan ketika ujian cinta datang, yang apabila satu ada masalah, maka yang satunya akan memberikan jawaban sebuah solusi untuk bisa menyelesaikan masalah kekasihnya tersebut. Amalan atau pesan yang dapat diambil dari puisi tersebut adalah setiap manusia pasti akan diberikan ujian dalam hidup. Ujian sendiri adalah untuk meninggikan derajat seseorang di hadapan Tuhannya, dan setiap ujian yang diberikan sesuai dengan kadar kemampuan seorang hamba dan tidak akan melampaui batasan. Misalnya ujian dalam hal percintaan, dalam menyikapinya harus sabar, karena di setiap masalah yang menimpa pasti ada jalan keluarnya, asalkan berusaha dan memberikan sebuah solusi untuk bisa membantu menyelesaikan masalah. Kesimpulan, semiotik adalah ilmu yang mempelajari tentang tanda dalam suatu bidang kajian atau sistem yang dianggap sebagai sesuatu yang memiliki tanda. Tanda merupakan segala sesuatu yang dapat diamati, dan bagi seseorang, sesuatu tersebut adalah sesuatu yang lain. Karya sastra menggunakan bahasa sebagai medium, dan medium itu sendiri merupakan tanda dalam karya sastra. Pendekatan semiotik adalah pendekatan yang bertolak dari pandangan bahwa semua yang terdapat dalam karya sastra merupakan lambang-lambang atau kode-kode yang mempunyai arti atau makna tertentu. Puisi atau sajak merupakan struktur tanda-tanda yang bersistem dan bermakna ditentukan oleh konvensi. Memahami sajak tidak lain dari memaknai sajak. Menganalisis sajak adalah menangkap makna sajak. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.